Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naswaresya Putri dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam semester 5. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai satu permasalahan yang sering terjadi di kalangan para peserta didik, yaitu terkait tentang kesehatan mental. Nah, saya mengambil pembahasan ini berdasarkan dari dua artikel, yaitu artikel pertama berjudul Kesehatan Mental Siswa Tidak Dapat Dilihat dari Tampilan Luar, dan artikel kedua berjudul Kondisi Anak dan Remaja di Indonesia Tidak Baik-Baik Saja. Nah, dalam kedua artikel ini dijelaskan bahwa masalah kesehatan mental di kalangan siswa semakin meningkat dari waktu ke waktu. Nah, salah satu penyebabnya yaitu adanya tekanan dalam dunia pendidikan, baik dalam dunia kehidupan sosial, yang contohnya seperti nilai yang tidak sesuai dengan harapan, persaingan antar akademik yang tinggi, masalah ekonomi keluarga, dan bahkan adanya tekanan dari media sosial yang bisa membuat siswa merasa harus selalu sempurna. Nah, banyak sekali siswa yang menyembunyikan perasaannya. Mereka terlihat baik-baik saja dari luar, tapi sebenarnya mereka sedang berjuang untuk melawan sebuah kecemasannya, untuk melawan sebuah rasa stresnya, dan juga bahkan peserta didiknya itu akan merasa depresi ya. Contoh nyatanya mungkin kita pernah melihat lah ya teman kita yang kelihatannya ceria, tapi ternyata diam-diam tuh menyimpan sebuah luka gitu di dalam hatinya. Dia suka nangis ketika di rumah, terus suka merasa bahwa dirinya itu tidak cukup, atau bahkan bisa kehilangan semangat dalam belajar. Nah, lebih mirisnya lagi, dalam artikel kedua ini disebutkan bahwa 1 dari 3 anak dan remaja di Indonesia ini memiliki masalah kesehatan mental, tapi seringkali gejalanya itu suka disalahartikan gitu sama orang-orang. Suka diartikan sebagai sikap yang nakal, sikap yang manja, dan juga sikap yang pemalas. Padahal bisa jadi itu adalah suatu tanda bahwa mereka itu sedang tidak baik-baik aja secara mental gitu. Nah, tentunya setiap permasalahan itu tidak bisa kita biarkan begitu saja ya teman-teman, karena apalagi ini tuh sudah menyangkut kepada kesehatan mental dari para peserta didik, yang dimana nantinya akan berdampak pada proses prestasinya, pada proses hubungan sosialnya, bahkan pada proses di masa depannya nanti. Nah, maka dari itu dalam bimbingan konseling kita perlu memilih pendekatan yang paling tepat untuk menyelesaikan permasalahan ini gitu. Pendekatan apa sih yang paling efektif untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, melihat dari permasalahan yang ada di dua artikel ini, saya memilih untuk menggunakan pendekatan preventif ataupun pendekatan pencegahan dalam bimbingan konseling. Nah, kenapa? Alasannya karena pendekatan ini tuh bertujuan untuk mencegah gangguan mental ini agar tidak berkembang menjadi semakin buruk gitu. Nah, cara penyelesaiannya tuh bagaimana? Cara penyelesaiannya itu yang pertama, kita harus meningkatkan kesadaran dari para peserta didik dan juga memberikan edukasi kepada para peserta didik. Jadi, kita perlu memberi pemahaman kepada peserta didik dari awal gitu, bahwa kesehatan mental itu penting loh, dan bukan sesuatu hal yang memalukan untuk dibicarakan. Contohnya, sekolah perlu mengadakan seminar ataupun membuka ruang diskusi di kelas gitu setiap minggunya untuk memberikan edukasi terkait bagaimana sih cara pengelolaan stres, bagaimana cara mengelola rasa cemas, dan bagaimana cara menghadapi sebuah kegagalan gitu. Jadi para peserta didik ini diberikan edukasi agar mereka tuh mengerti untuk bagaimana cara mengelola dari kesehatan mental tersebut gitu. Lalu yang kedua itu membiasakan siswa untuk terbuka. Nah, terkadang kan banyak ya siswa yang merasa takut gitu ketika dia bercerita kepada gurunya, bercerita kepada temannya, merasa kayak lemah banget gitu di mata teman-temannya, kayak kok selama ini sih sampai cerita. Kadang ada teman-teman yang seperti itu ya. Jadi kita harus bisa membangun budaya untuk mendukung keterbukaan gitu. Misalkan menyediakan layanan konseling, kayak setiap minggunya ada konseling berkelompok ataupun konseling individu, tapi tidak hanya untuk siswa yang bermasalah saja, melainkan untuk siswa yang memang ingin bercerita gitu, agar budaya keterbukaan ini tuh tercipta gitu teman-teman. Lalu yang ketiga itu pelatihan untuk guru dan orang tua. Nah, tujuannya apa sih? Kok
orang tua dan guru itu harus diberikan pelatihan gitu. Nah, tujuannya itu supaya guru dan orang tua ini bisa membedakan mana perilaku siswa yang normal dan mana perilaku siswa yang sedang mengalami gangguan mental gitu. Contohnya, ketika siswa tiba-tiba menjadi pendiam yang awalnya tadi tuh ekstrovert, ceria, sering bercanda sama temennya, tapi tiba-tiba tuh menutup diri gitu. Nah, guru itu tidak langsung menghakimi ketika melihat perubahan siswa yang seperti itu. Maka guru itu pasti akan langsung mencoba mendekati dan juga mendengarkan dengan penuh empati apa yang sedang dirasakan oleh peserta didik yang tiba-tiba berubah, apa yang dirasakan peserta didik yang tiba-tiba tadi ceria kok jadi menutup diri gitu. Nah, itu makanya diberikan pelatihan untuk supaya guru dan orang tua itu lebih mengerti keadaan dari peserta didik yang sedang mengalami gangguan mental gitu ya teman-teman. Ya, lanjut yang keempat itu ada mengajarkan bagaimana memanajemen emosi. Nah, apa sih manajemen emosi gitu? Nah, jadi siswa itu perlu dibekali cara bagaimana mengatur emosi ketika mereka itu sedang merasa kecewa, cemas, stres gitu. Jadi, mereka itu bisa mengontrol diri ketika gangguan mental itu datang kepada dirinya secara tiba-tiba gitu. Bahkan kan kecemasan aja bisa tiba-tiba datang ya. Kecemasan, stres itu tanpa adanya suatu hal juga kadang bisa datang dengan sendirinya gitu. Nah, contohnya teknik pernafasan sederhana. Jadi ketika merasa cemas kan ada yang keluhannya banyak sih aneh-aneh, ada yang sesak napas, ada yang apa. Jadi itu bisa teknik pernafasan sederhana agar lebih tenang. Terus journaling atau menulis gitu, menulis jurnal apa yang dirasakan, apa yang dikeluhkan. Jadi semuanya ditumpahkan melalui tulisan atau latihan latihan yaitu seperti yang di awal, latihan bagaimana cara mengontrol emosi, mengontrol kecemasan berlebih, mengontrol stres, mengontrol suatu hal yang di luar prediksi kita gitu. Bahkan kan gangguan mental itu bermacam-macam ya. Jadi ya seperti itu. Jadi ada 4 cara penyelesaian yang sudah saya sebutkan, dan itu menggunakan pendekatan preventif ataupun pendekatan pencegahan. Jadi sebelum gangguan mental itu semakin memburuk, maka kita harus mencegahnya dengan cara 4 itu. Saya ulangkan kembali. Yang pertama itu meningkatkan kesadaran dan juga memberikan edukasi kepada para peserta didik. Yang kedua, membiasakan siswa untuk memiliki keterbukaan untuk bercerita lah segala macam, untuk menenangkan diri dengan cara bercerita. Lalu yang ketiga itu diberikannya pelatihan untuk guru dan juga orang tua. Dan yang keempat, mengajarkan manajemen emosi. Keempat itu untuk cara penyelesaiannya. Ya baik teman-teman, saya ingatkan kembali ya bahwa kesehatan mental itu tidak hanya selalu bisa terlihat dari luar saja ya, melainkan karena banyak sekali orang-orang yang memiliki gangguan mental itu mereka sangat kuat justru karena mereka hanya memberikan fake smile ya, memberikan senyum palsu yang padahal di dalam dirinya itu sedang merasa tidak baik-baik saja, merasa hancur, cemas, gelisah, stres dan lain sebagainya yang bahkan kita pun tidak tahu apa yang mereka rasakan gitu. Nah, dengan pendekatan preventif kita bisa membantu para peserta didik yang memiliki gangguan mental untuk mengelola emosinya menjadi lebih baik, untuk mencegah gangguan mentalnya semakin berkembang lebih buruk gitu. Pokoknya kita beri pencegahan agar kegangguan mentalnya itu tidak berkembang lebih buruk, bahkan bisa mengobati gangguan mentalnya dan bisa menciptakan lingkungan sekolah yang lebih sehat secara psikologis. Nah, semoga dengan perhatian dari dukungan dari sekolah, guru, orang tua, dan lingkungan masyarakat ataupun lingkungan sosialnya dari para peserta didik yang memiliki gangguan mental tersebut itu bisa merasa lebih aman untuk menjadi diri mereka sendiri dan untuk mencari bantuan saat mereka membutuhkan bantuan. Baik, sekiranya itu saja pembahasan materi dari bimbingan konseling yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.